warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Mahmudifah. Saya dari Pendidikan Agama Islam semester 8. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana hukum bermedia sosial serta manfaat mudaratnya dan bagaimana seharusnya kita dalam menggunakan media sosial. Begitu, oke? Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Melalui media sosial, kita dapat berkomunikasi, mencari ilmu, berbagi informasi, bahkan berdakwah kepada jutaan orang hingga dalam hitungan detik. Dalam Islam, media sosial bukanlah sesuatu yang haram ataupun wajib. Hukum penggunaannya bergantung pada tujuan dan isi yang akan disampaikan. Jika digunakan untuk kebaikan, maka di situ terdapat nilai ibadah. Sebaliknya, jika digunakan untuk kemaksiatan, fitnah atau menyebarkan keburukan seseorang, maka hukumnya menjadi haram. Allah Subhanahu berfirman dalam surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dulla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin." Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, pengajaran yang baik. Berdebatlah dengan mereka dengan cara yang paling baik. Ayat ini menjelaskan bahwa setiap muslim dapat memanfaatkan media sosial sebagai sarana berdakwah, menyebarkan ilmu, mengajak kepada kebahagiaan, dan menebarkan akhlak mulia dengan cara yang santun dan penuh hikmah. Media sosial memiliki banyak manfaat apabila digunakan dengan benar. Melalui media sosial, kita dapat mempererat silaturahim, menyebarkan ilmu yang bermanfaat, berbagi inspirasi, membantu sesama, serta mengingatkan dalam kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Man dalla ala khairin fa'alaihi mithlu ajari fa'alaihi." Barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka ia akan memperoleh pahala seperti pahala orang yang melaksanakannya. Hadis ini menunjukkan bahwa setiap konten positif yang mengajak kepada kebaikan dapat menjadi amal jariah selama terus memberikan manfaat kepada orang lain. Namun, media sosial juga memiliki banyak mudarat apabila disalahgunakan. Penyebaran hoaks, fitnah, ghibah, ujaran kebencian, perundungan siber, serta konten yang mengandung maksiat dapat merusak persaudaraan dan menimbulkan dosa. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam surat Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu min ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang yang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kalian tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan yang akhirnya kalian menyesali perbuatan itu. Selain itu, Allah juga melarang perbuatan saling menggunjing dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu
wajtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ismu fala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha uhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Karena ghibah ibaratnya seperti makanan daging saudara sendiri yang telah meninggal. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis ini menjadi pedoman bagi setiap muslim ketika menulis komentar, membuat unggahan, maupun membagikan informasi di media sosial. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kaum muslimin menggunakan media sosial sebagai sarana menebarkan ilmu, dakwah, motivasi, dan nilai-nilai Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Sebelum mengunggah sesuatu, pastikan informasi tersebut benar, bermanfaat, serta tidak menyakiti atau merugikan orang lain. Gunakan waktu di media sosial secara bijaksana agar tidak melalaikan ibadah, keluarga, pekerjaan, maupun kewajiban lainnya. Semoga kita semua termasuk hamba Allah yang mampu memanfaatkan media sosial sebagai ladang amal, bukan sebagai sumber dosa. Mari jadikan setiap unggahan sebagai jejak kebaikan yang terus mengalir pahalanya hingga akhir hayat nanti. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.